Baik, sudah jam 10 lewat 10. Rekan-rekan semuanya, ada baiknya kita mulai ya untuk kegiatan kita hari ini. Baik, saya akan buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi para peserta webinar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan pagi ini. Yang terhormat Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona, MSc, selaku Wakil Rektor Bidang SDM, Kerjasama dan Kemahasiswaan Universitas Siber Asia. Yang terhormat Ibu Dian Meta Arianti, ESOS, MSI, selaku Kepala Biro Kemahasiswaan, Kerjasama Internasional dan Tridharma Universitas Siber Asia. Yang kami hormati Ibu Nurhayati Siregar, SEMAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi, beserta Bapak dan Ibu dosen dari Program Studi Akuntansi Universitas Siber Asia. Dan yang kami hormati Ibu Yuniarti Dwi Jayanti Cahyadi, SAK-MAK, selaku narasumber atau pembicara kita hari ini. Serta kepada seluruh mahasiswa dan peserta webinar yang kami banggakan. Selamat datang dalam kegiatan webinar Program Studi Akuntansi dengan tema Tips dan Trik Bekerja di Perbankan. Webinar ini diselenggarakan oleh Program Studi Akuntansi Universitas Siber Asia. Ya, senang sekali perkenalkan saya Bunga Anissa Hararet yang akan memandu kegiatan webinar hari ini hingga akhir acara. Untuk itu, perkenankan saya membacakan urutan kegiatan yang akan berlangsung. Acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mars Universitas Siber Asia. Kepada peserta, kami himbau untuk duduk dalam posisi tegak. Universitas Siber Asia, kampus siber pertama, mengemban tugas tridharma, membina anak bangsa.
maju bersama dengan usia, meraih cita-cita, menyongsong masa depan cerah dengan semangat baja, menjadi insan cerdas mulia, berkarya dengan teknologi, berdaya saing mendunia, gemilang penuh prestasi. Universitas Siber Asia terus melangkah maju atas berkat rahmat Tuhan, kan abadi namamu. Semangat Tridharma selalu membara di dadamu. Universitas Siber Asia jaya sepanjang masa. Baik, sebelum kita lanjut ke dalam rangkaian acara, mari kita lihat tayangan singkat video profil Universitas Siber Asia. Universitas Siber Asia, universitas swasta berbasis full online learning dan full learning management system pertama di Indonesia. Didukung oleh Learning Management System atau LMS dan infrastruktur pembelajaran terkini, serta studio perekaman berteknologi canggih dan tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, Universitas Siber Asia menghadirkan pengalaman kuliah online yang fleksibel dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun mahasiswa maupun dosen berada. Kualitas pengajaran berkelas dunia diberikan dengan menghadirkan para pengajar terbaik di bidangnya dalam 5 program studi, yaitu program studi manajemen, program studi akuntansi, program studi sistem informasi, program studi informatika, program studi komunikasi. Jadilah bagian dari sejarah. Ayo bergabung dengan Universitas Siber Asia. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Rektor Bidang SDM, Kerjasama dan Kemahasiswaan Universitas Siber Asia, Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona, MSc. Kepada Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona, MSc, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak ya? Waalaikumsalam. Kedengar, Pak? Waalaikumsalam, Pak Wahab, kedengaran. Waduh, maaf ini karena tampilannya kurang bagus. Nih, kita orang kebun jadi susah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Tuhan Maha atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu. Mungkin lebih elok kalau nggak ada gambarnya kali ya. Yang saya hormati Bu Meta dan Ibu Sregar dan semua yang hadir, narasumber kita yang saya hormati, atas kesempatan ini. Alhamdulillah. Tip dan trik bekerja di perusahaan perbankan ya. Izin. Halo, kedengaran nggak? Terdengar Pak Wahab. Kedengaran ya. Jadi begini. Saya ini
berkarir sebagai PNS dan juga mengurusi perusahaan beberapa gitu. Ada juga referensi, sekedar referensi karena ini bicara kerja di perusahaan. Ada referensi saya dengan orang Inggris ya, orang Jepang gitu ya. Sekarang dengan Korea gitu ya. Jadi menurut saya kalau bicara tip dan trik, sebenarnya kalau across culture, across etnik, budaya, kemudian jenis pekerjaan, sesungguhnya susah menemukan satu standar dalam konteks bagaimana kita bersikap physically gitu ya, physically. Kalau saya dengan Ibu Sregar itu nunjuk pakai telunjuk. Bilang kamu, saya tunjuk orang itu, orang Jawa langsung tersinggung itu. Kan begitu. Kalau saya sama Ibu Sregar biasa aja. Kalau nunjuk memang pakai telunjuk. Kalau orang Jogja pakai jempol ibu jari gitu kan, nunjuknya itu sambil belok-belok badannya juga ngikut gitu kan. Itu yang saya maksud. Tetapi kalau bicara tip, trik, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah positioning of hati kita, otak kita. Jadi posisi paper personal kita, personality kita. Kalau memang dasarnya kita ini adalah orang yang di atas rata-rata personal egonya, itu yang harus di-maintain umpamanya. Kita terkualifikasi orang yang tidak jujur. Bagaimanapun triknya itu akan kebaca di dalam bekerja, bergaul, dimanapun kita bekerja. Di masyarakat maupun di perusahaan. Kalau kita sering membual, campur bohong, ya itu juga mempengaruhi. Tidak ada trik yang mujarab bagi seorang pendusta. Nggak ada itu. Kemudian orang tidak punya tanggung jawab dalam konteks pekerjaan. Kalau diminta oleh pimpinan menyelesaikan satu tugas dan begitu due date, jatuh tempo harus diselesaikan dan yang kita dapatkan cuma 7 macam alasan, itu juga apapun tip kita laksanakan di dalam bekerja itu juga tidak banyak membantu. Kemudian kita di dalam satu komunitas kita agak longgar waktunya, agak longgar tenaganya. Sementara tetangga kita ini babak belur menyelesaikan pekerjaannya dan kita tidak menawarkan jasa kita, itu juga mempengaruhi. Itu horizontal. Vertikal. Orang yang terlalu banyak hitungan, baik horizontal maupun vertikal, biasanya itu susah berkembang. Suatu hari saya bertemu dengan seorang alumni dari Inggris. Memang dia punya kemampuan ilmunya bagus dan memang dia termasuk di sekolah favorit di sana. Terus berbicara kepada saya suatu hari. Dia bekerja di salah satu perbankan nasional terbesar di Republik ini. Dia ngeluh kepada saya bahwa dia itu terlalu capek karena pimpinan terlalu banyak tugas dikasih. Dan ngeluh melulu. Setiap ketemu ngeluh. Karena kebetulan ada dalam satu komunitas dengan saya. Saya bilang sama teman saya, itu nanti lihat ya, ini kita referensi aja, tapi lihat nanti.
Ini akan mentok ini di kantor. Bener aja. Akhirnya dibuang di satu tempat ya memang ya tidak ada jalur karir. Kenapa? Seorang pimpinan akan mendengarkan keluhan kalau dikasih penugasan orang-orang itu, ya sudah, ya lain ada gitu. Bahkan banyak pimpinan yang memang qualify enough, oh dia handling sendiri, nggak masalah itu. Sehingga siapapun dia itu akan ditinggal oleh gerbongnya. Jadi dalam konteks ini personal positioning itu penting. Gitu. Jadi kalau di hati kita, di otak kita memang sudah memposisikan diri bahwa it's mine, apapun di kantor itu it's mine. Sehingga mengalirlah di situ, melekat dalam diri kita tanggung jawab, responsibility, inovasi dan kreativitas. Pasti itu. Kalau sudah perasaan memiliki itu sudah tumbuh, pasti inovasi, kreativitas akan kelihatan. Dan pada saat itu, semua akan mensupport kita di lingkungan kita. Karena memang kita berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kejayaan institusi. Karena ini bicara perbankan. Sehingga ini dulu harus diselesaikan. Jadi fundamental dari sikap kita. Dan dalam konteks negara juga sama. Kalau doktrin kejujuran, bekerja sama, diperkuat di sekolah-sekolah, di lingkungan manapun, pada akhirnya komunitas itu cenderung bekerja sama dan sangat jujur. Yang lain akan mengikuti. Nah, kemudian begitu bicara tip-trik, tentu kita bicara vertikal horizontal. Nah, ini juga sangat dipengaruhi juga oleh internal dan eksternal culture ya. Ada saat-saat tertentu kita punya trik apabila menghadapi masyarakat itu akan berbeda dari komunitas yang satu komunitas yang lain. Seorang customer services di satu hotel di Australia itu begitu datang pelanggannya, dia seorang laki-laki, langsung dia jemput, "Hi Mike, how are you?" Wah, heboh lah pokoknya. Nah, karena komunitas mereka ini adalah komunitas-komunitas yang dari customernya itu dari tambang, pertanian, dan lain-lain di Western Australia. Jadi, dia menyesuaikan frekuensi antara customer dia, bahasa dia, gaya dia, dengan pelanggannya. Wah, jadi begitu ketemu pelanggan itu langsung heboh tuh. Dengan gaya, yang namanya Australia itu kan bandit-bandit dikirim ke sana membentuk satu negara. Lahirlah satu komunitas dengan bahasa yang sangat-sangat berbeda dengan kampung halamannya di Eropa. Nah, ini contoh bagaimana ke samping. Jadi kita di dalam tip-trik ini ada yang ke masyarakat atau customer kita, ada lagi yang vertikal ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas, salah satu yang saya sebut tadi, itu pimpinan dengan beragam gaya, ya kita tentu akan menyesuaikan dalam batas tertentu. Batasannya apa? Optimalisasi peran fungsi kita di dalam perusahaan. Itu batasannya. Ke bawah juga sama. Nah, kalau saya berpendapat bahwa apapun posisi kita, kita sebagai anak manusia itu tidak berubah. Tidak berubah derajat hatinya. Tidak berubah. Yang berubah jabatannya. Nah, yang ini yang challenging ini. Ada orang begitu dapat jabatan langsung berubah. Ada yang kalau tidak dipanggil bapak tidak noleh lagi, ada yang tidak dipanggil bos sudah nyahutnya kurang-kurang gitu. Artinya orangnya berubah karena jabatannya. Nah, hati-hati nih, hati-hati. Padahal manusia seharusnya tidak berubah di dalam konteks hatinya. Tetap dia di situ, tetapi jabatannya bergerak. Karena jabatan, position, itu bisa hilang anytime. Tetapi kita sebagai individu harusnya
kita tetap kita ada di situ. Nah, caranya ya hati kita tetap tidak berubah apapun jabatannya, hatinya tetap seperti itu. Tetap dia umpamanya baik, ramah, tetap ini. Nah, memang banyak trik yang ditulis banyak orang, tapi kalau saya trik apapun kalau basic fundamental konsep di dalam hati dan otak kita itu sudah memang produktif, insya Allah itu akan menyesuaikan. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi manusia yang dalam komunitas tertentu itu berubah. Kita harusnya punya karakter sendiri dan bagaimana kita bersikap itulah yang bisa menyesuaikan dalam batas tertentu. Kenapa batas tertentu? Kalau Bapak Ibu memang karakter dasarnya jujur, maka apapun lingkungannya, apakah kita ada di lingkungan maling semua, koruptor semua, tapi karakter dasar ini tidak akan berubah. Nah, itu yang penting. Tapi kalau penyesuaian yang tanpa batas, maka tergantung lingkungannya. Bunglonglah dia. Apabila di lingkungannya ya tukang nyolong, ya dia ikut sikit-sikit gitu kan. Nah, itu tidak bisa. Jadi basic konsep of personality ini harus dibangun dulu, harus diperkuat, sehingga dimanapun kita bekerja, itu tidak ada masalah. Dan kita tetap dengan diri kita. Adapun tadi yang saya bilang budaya, ya bolehlah. Saya kalau berbicara dengan orang Jawa, Jogja umpamanya, saya juga tidak mau lagi pakai telunjuk-nunjuk gitu kan. Salah katanya. Ya sudah, apa susahnya? Nggak usah, saya lipat aja telunjuk saya. Kan begitu. Pakai ibu jari juga nunjuk nggak apa-apa. Kalau ketemu orang dengan menurunkan tangan kalau lewat di samping orang, ya bolehlah. Jadi kemudian ada juga kalau melayani pemimpin itu, kalau saya pribadi itu yang penting adalah dalam pelaksanaan tugas. Salah satu prinsip saya adalah kalau kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tugas tanggung jawab kita itu selesai sebelum waktunya, itu sudah menjadi simbol bahwa itu salah satu apapun namanya itu. Jadi kemudian kalau ada teman tetangga kita kesulitan menyelesaikan tugasnya dan kita ada ruang dalam waktu, ya kita tawarkan. Nah, begitu. Karena apapun itu, kita ini tumbuh dan berkembang ditentukan oleh siapa lingkungan kita. Kalau lingkungan kita sudah cemberut semua sama kita, ya otomatis kita akan kerdil dengan sendirinya gitu. Tapi kalau lingkungan kita mensupport kita, maka itu tumbuh berkembangnya kita itu nikmat gitu. Nah gitu. Jadi yang pasti bahwa kalau yang terkait dengan penyelesaian tugas, saya kira kita punya resource person ini mumpuni akan menyampaikan berbagi kepada kita apa triknya. Kalau saya lebih pada basic konsep of personality kita. Jadi filosofi dasar yang kita pegang di dalam hidup ini, kalau memang sudah uang segalanya, maka itu juga akan menentukan bagaimana kita bertraktik di dalam perusahaan. Tapi kalau umpamanya idealisme yang menjadi fondasi dalam bersikap, maka itu juga akan terlihat di dalam menerapkan trik yang kita pilih. Gitu. Saya kira itu Ibu Meta, Ibu Siregar, sukses selalu dan appreciate atas kegiatan-kegiatan seperti ini yang sudah rutin dilaksanakan. Saya kira kita sudah mulai menerapkan learning organization ini dengan baik, artinya berbagi internal dan juga dari eksternal. Inilah cara kita menumbuh kembangkan organisasi kita. Mudah-mudahan Unsia semakin jaya. Amin. Hal yang kurang berkenan atas sok-sok tahu saya, siapa suruh-suruh saya ngomong, banyak sok-tautnya juga. Mohon dimaafkan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih banyak Bapak Abdul Wahab atas sambutannya, sungguh luar biasa dan sebagai reminder juga ya untuk kita pagi ini. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Nurhayati Siregar, SEMAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Siber Asia. Silakan Ibu Nurhayati untuk sambutannya. Terima kasih, Mbak Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiwatu dan Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Pak Wahab, pemandangannya bagus Pak di sana. Oke ya, yang pertama-tama saya mengucapkan Ya, hari libur, hari berkebun, Bu. yang terhormat Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona, MSc, selaku Wakil Rektor Bidang SDM, Kerjasama dan Kemahasiswaan. Yang saya hormati pula Ibu Dian Meta Ariyanti, Esos MSI, selaku Kepala Biro Kemahasiswaan Kerjasama Internasional dan Tridharma. Kemudian Bapak Abdurrahman selaku Kepala Biro Penjaminan Mutu Universitas Siber Asia. Kemudian para dosen dari Prodi Komunikasi, kemudian Informatika, Manajemen, Sistem Informasi, dan tentunya dari Prodi Akuntansi. Dan tak kalah saya hormati dan saya cintai rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia. Teman-teman, dalam pelaksanaan webinar kali ini, kita mengangkat tema tips and tricks bagaimana masuk ke dunia perbankan. Kami mengangkat tips ini adalah karena semua jurusan bisa masuk dunia perbankan. Untuk itu, kami memohon kepada praktisi langsung dari bank, yaitu Ibu Yuniarti Dwi Jayanti untuk memberikan paparan-paparan bagaimana kita jika hendak berperan atau bekerja di dunia perbankan. Teman-teman, dunia perbankan seperti kita ketahui ya, bahwa sangat luas untuk menerima kepegawaian. Dan juga jika teman-teman yang belum bekerja atau bahkan yang sudah bekerja, jika mau masuk ke dunia perbankan, itu bagaimana sih kompetensi apa yang harus dimiliki jika kita hendak terjun ke dunia perbankan. Nah, semoga dalam webinar ini teman-teman mengetahui bidang-bidang apa saja yang ada di dunia perbankan. Ya, tidak hanya teller ya, yang kita biasa selalu bertemu di depan ngambil uang atau menyetor uang, namun kita bisa tahu apa aja yang dibutuhkan di dunia perbankan. Seperti itu. Saya rasa silahkan nanti teman-teman bertanya kepada Ibu narasumber kita selengkap-lengkapnya jika memang ingin tertarik ya di dunia perbankan. Dan karena waktu juga sudah 10:30 lewat, saya rasa saya akhiri saja sambutan saya dan saya berharap teman-teman dapat mengikuti dengan baik dan mengambil ilmu dari apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Dwi kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Bu Bunga ya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu Nurhayati Siregar atas sambutannya. Dan berikutnya, sebelum kita masuk pada acara inti, sebagai tambahan informasi bagi peserta webinar, selama pemaparan materi oleh pembicara, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon, dan untuk sesi pertanyaan akan dibuka setelah pemaparan materi dari pembicara yang akan dipandu oleh moderator. Dan kami ingatkan pula bahwa link presensi akan dibagikan di akhir acara, sehingga pastikan untuk peserta webinar dapat mengikuti acara ini hingga akhir. Dan peserta dapat menggunakan virtual background yang sudah dibagikan di kolom chat, dan jangan lupa untuk menyalakan kameranya ya. Baik, kita lanjut pada kegiatan inti kita, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu. Dengan menyimak topik yang sangat menarik,
Dan harapannya tentunya kita dapat menggali ilmu dari pembicara kita hari ini, yaitu Ibu Yuniarti Dwi Jayanti Cahyadi, SAK MAK. Namun sebelum kita lanjut, kita undang terlebih dahulu moderator kita pagi ini, yaitu Ibu Murdaningsih, SE MAK. Kepada Ibu Murda, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Murdaningsih yang akan menjadi moderator pada webinar hari ini, yang akan membahas mengenai bagaimana sih tips dan juga trik untuk bekerja di perbankan. Yang kurang lebih selama 60-90 menit ke depan, kita akan membahas terkait dunia perbankan. Webinar ini diselenggarakan oleh Program Studi Akuntansi Universitas Cyber Asia sebagai bagian terkait dengan pengetahuan dan juga wawasan yang secara mendalam tentang perkembangan terkini, kemudian juga tantangan dan peluang dalam dunia bekerja di perbankan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Ibu Yuniarti Dwi Jayanti Cahyadi, SAK MAK, yang merupakan Corporate Credit Analyst di PT Bank Permata. Ibu Yuniarti ini memiliki pengalaman yang luas di bidang perbankan, khususnya di bidang kredit analis. Beliau akan membagikan bagaimana pengalaman dan juga pandangannya terkait bagaimana tips dan juga trik untuk bisa sukses menjadi banker di perbankan. Nah, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Yuniarti, izinkan saya terlebih dahulu untuk bisa membacakan CV dari beliau. Izin Ibu Yuniarti untuk bisa membacakan CV-nya. Baik, jadi ini sekilas dari CV dari Ibu Yuniarti, di mana beliau bertempat tinggal di Jakarta Timur. Kemudian untuk edukasinya, beliau merupakan lulusan S1 dari Universitas Airlangga pada jurusan akuntansi dan juga merupakan lulusan Magister Akuntansi di Universitas Trisakti. Beliau memiliki beberapa pengalaman di bidang perbankan, di mana beliau pernah bekerja di PT Berketin, kemudian di PT Bank Panin, lalu pernah bekerja juga di PT MNC pada tahun 2018 sampai 2019, dan bekerja sebagai Corporate Credit Analyst pada PT Bank Permata dari 2019 sampai saat ini. Dan beliau juga sudah memiliki beberapa sertifikasi terkait dengan dunia perbankan, di mana pada tahun 2011 beliau mendapatkan sertifikasi sebagai Credit Analyst Development Program dari Indonesia Institute of Management. Kemudian tahun 2012 mendapatkan sertifikasi dari Credit Analyst Development Program, mendapatkan di tahun 2019, beliau mendapatkan sertifikasi Risk Management Certification Level 2 by Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. Nah, itu sekilas dari CV Ibu Yuniarti. Sebagai informasi untuk para peserta, bahwa pada sesi ini kita akan membagi menjadi dua bagian, di mana pertama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan dari narasumber kita, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan juga tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada Ibu Yuniarti, kami persilahkan. Halo, selamat siang buat Pak Abdul Wahab, Ibu Nur. Terima kasih atas undangannya. Selamat siang, Bu. Selamat Selamat siang. siang. Nah, senang buat dosen-dosen juga, sama teman-teman juga di sini. Aku panggilnya teman-teman aja ya. Soalnya mungkin masih ada yang seusia sih, seumuran kayaknya. Oke, ini Betul, Bu. Saya webinarnya. masih seumur Ibu juga. Oke, Pak, siap. Oke.
Ini mungkin aku nanti mau arahinnya ke kita ngobrol aja kali ya. Karena kalau dibilang aku udah berpengalaman lama, ya aku baru 13 tahun sih di dunia perbankan. Jadi mungkin masih banyak senior-senior saya sebenarnya. Cuman ya aku mau lebih bagi selama ini pengalaman saya sendiri di bidang perbankan itu seperti apa sih gitu. Mungkin kita bisa mulai aja kali ya Bu ya. Baik, baik. Izin share screen ya, Ibu Yuniarti untuk materinya. Baik, apakah sudah terlihat untuk materinya? Udah Bu. Oke, baik. Oke. Pertama-tama mungkin aku lebih mau ngomong dulu tentang yang kalau mungkin teman-teman tahu bank itu selama ini tempat untuk apa ya, menyimpan uang atau apa, mungkin ada teman-teman yang mau bantu untuk ngobrol gitu. Perbankan di mata teman-teman sendiri itu sebenarnya apa sih gitu. Mungkin ada teman-teman mahasiswa yang mau bantu jawab atau mau kasih, bukan bantu jawab sih, lebih mau kasih tahu em, pandangan kalian tentang bank. Bank itu seperti apa sih gitu. Oke, ini ada Mas William Ben Gunawan. Sudah raise hand. Boleh silakan, Mas William. Baik, terima kasih Bu Murda. Selamat siang Bu Yuniarti. Izin Bu, kalau menurut saya bank itu tempat kita menyimpan dan menitipkan uang ya, serta untuk membantu transaksi. Tapi mereka juga nanti akan memutar atau mengelola uang kita untuk pembiayaan lain. Mungkin seperti itu Ibu singkatnya. Terima kasih. Thank you sama Kak Ben nih. Ya, kurang lebih sebenarnya itu tepat. Menyimpan, meminjamkan, tapi ada lagi jasa-jasa perbankan lainnya. Jasa-jasa perbankan lainnya ini bisa jadi memberikan bentuknya promise note atau kita bisa bilang surat janji hutang atau surat janji apapun lah itu. Ada yang namanya bank garansi, kita punya yang namanya letter of credit, itu adalah janji bayar dari yang bisa dijamin oleh bank nih bahwa one day si A dan si B ini yang punya kontrak pasti terjamin bahwa transaksinya akan berjalan dengan baik. Gitu. Selain itu, bank itu juga salah satu wadah yang diizinkan sama pemerintah untuk memberikan assurance atau asuransi sebenarnya. Asuransi di sini itu lebih ke kayak asuransi terhadap transaksi yang tadi saya bilang ada kontrak di situ yang menyatakan bahwa one day si pihak yang akan misalnya melakukan transaksi itu tidak akan mengalami kerugian gitu. Jadi dipastikan bahwa resiko-resiko itu sudah dikelola sama perbankan sama bank. Terus apalagi ya, bank sendiri itu juga sebenarnya kan dari bahasa Italia yang istilahnya pakai banca ya, artinya tempat penukaran uang. Jadi bank sendiri juga fungsinya tadi bisa untuk penukaran uang nih dalam bentuk bisa jadi mata uang yang sama atau mata uang yang asing nih, bisa ya USD, Jepang Yen atau Chinese Yuan, Korean Won itu bisa gitu. Itu itu kurang lebihnya tentang perbankan. Kemudian kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sendiri, perbankan itu adalah fungsinya tadi menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melakukan jasa-jasa lainnya yang digunakan untuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi tugasnya adalah perbankan itu nggak hanya cuman ngumpulin dana terus salurin gitu doang, tapi juga harus bisa membuat taraf hidup masyarakat ini meningkat. Oke, next Bu Murda. Oke, ini aku mau jelasin tentang tipe-tipe dari bank ya. Aku cuman bagi sebenarnya 3, tapi ada satu lagi sebenarnya ada namanya Bank Sentral atau Bank Indonesia yang seperti kita tahu, Bank Indonesia itu fungsinya adalah cuma satu, menjaga kestabilan perekonomian dan nilai mata uang kita.
gitu. Likuiditasnya Indonesia sendiri juga itu masih ada dalam aturan dari Bank Indonesia. Oke. Tipe of bank di sini aku bagi ke 3. Yang pertama adalah bank perkreditan rakyat, kemudian bank umum sama bank syariah. Sebenarnya ini lebih ke apa ya? Cara kerjanya. Kalau BPR sendiri itu lebih ke konvensional. Fungsinya BPR ini adalah satu untuk menerima dana dari masyarakat, kemudian meminjamkannya. Tapi untuk jasa-jasa lainnya, kalau BPR ini masih belum punya izin. Jadi kalau misalnya kayak mengeluarkan giro, melakukan transaksi falas, sebagai assurance, itu tadi, itu belum boleh nih kalau BPR. Kalau sedangkan bank umum, nah ini lebih kompleks. Bank umum sama bank syariah ini sebenarnya kurang lebihnya fungsinya mirip, cuman kalau bank syariah itu lebih menggunakan asas syariat Islam ya. Jadi untuk ngomong beberapa hal itu agak berbeda nih. Contoh kayak misalnya kita ngomong masalah bunga, itu mereka ngomongnya adalah bagi hasil gitu. Fungsinya tadi yang bank umum itu sebenarnya sudah saya jelaskan yang tadi ya. Bank umum tujuannya adalah menyimpan, meminjamkan, juga memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Kalau bank umum sendiri sebenarnya itu dibaginya ke dalam 4 kategori. Bank umum itu kalau dulu kita sebutnya buku bank atau uh, apa namanya bank umum kelompok berdasarkan usahanya. Jadi kita ngomong berdasarkan asetnya atau aset ya kita ngomongin apa ya modalnya. Jadi kalau zaman dulu tahun 92 itu sampai dengan tahun 2021 kemarin kita mengenalnya ada bank buku 1, 2, 3, 4. Di mana bank buku 1 itu bank buku dengan modal inti minimum 1 triliun. Kalau bank buku 2 itu minimumnya adalah di 5 triliun, bank buku 3 di 10 triliun, 30 triliun, dan lebih dari 30 triliun itu masuk bank buku 4. Nah, tapi sejak 2021 kemarin ada perubahan yang kita sekarang sebutnya namanya itu BKMI atau bank berdasarkan modal inti. Jadi kelompok BKMI bank kelompok berdasarkan modal inti gitu ya. BKMI-nya itu sama sebenarnya 4, cuman dia punya modal inti jadi berubah, jadi naik. Kalau dulunya yang 1 itu minimum 1 triliun, sekarang modal intinya adalah minimum 6 triliun. Jadi sampai dengan 6 triliun, 3 triliun sampai dengan 6 triliun. Itu masuk bank BKMI 1. Kemudian kalau untuk yang BKMI 2 itu di atas 6 triliun sampai dengan 14 triliun. KBMI ya, oh ya, sorry, KBMI. Pokoknya kelompok bank modal inti itu berdasarkan modal intinya. Yang ketiga itu dari 14 sampai 70 dan sisanya di atas 70 triliun. Kalau kelompok bank yang tadi, yang 1 tuh contohnya kalau teman-teman tahu mungkin bank-bank yang terakhir ini banyak lagi digosipkan yang disuruh taruh tambahan modal inti sampai dengan 3 triliun. Ada Bank MNC, ada Bank Victoria, Bank Mastion, itu salah satu yang bank buku 1. Kemudian ada bank buku 2 yang tadi di atas 6 sampai 14 triliun. Itu ada Bank BJB, kebetulan, terus kemudian Bukopin. Kemudian ada yang BKMI 3 yang dulu sempat masuk ke 4, tapi sekarang banyak yang turun karena penambahan levelnya. Itu ada Penin, ada Permata, ada CIMB, ada Danamon juga. Sedangkan untuk yang bank buku 4, yang modal intinya sudah di atas 70 triliun, jadi kita tahu ada 4 bank besar, yaitu BRI, Mandiri, BCA, sama BNI. Itu contoh-contohnya. Nah, tipe dari bank ini sendiri juga dibagi 2 ya. Ada bank devisa sama non-devisa. Kalau yang bank devisa sendiri adalah bank yang bisa melakukan transaksi valuta asing. Sedangkan yang non-devisa ini belum dapat izin nih untuk melakukan transaksi valuta asing. Itu tipe-tipe dari bank. Oke, kita lanjut. Sebelumnya izin
Ibu Yuniarti suaranya sedikit kecil, mungkin bisa sedikit Oh, didekatkan untuk mic-nya. oh, oke, Oke, oke. baik, terima kasih. Ya, kita bisa next nggak? Oke, untuk di bank sendiri itu rekrutmennya ada 3 jenis. Kita bisa ngomongnya biasanya ada manajemen trainee, professional professional hire, sama internship. Kalau yang saya pribadi, saya memulai karir saya di perbankan itu dari manajemen trainee. Manajemen trainee ada yang macam-macam ya sekarang namanya. Kalau zaman dulu kita sebutnya ODP, tapi sekarang itu udah nggak hanya ODP namanya. Itu bisa development programnya bisa langsung spesifik kepada nanti tujuannya dia kerja sebagai apa. Misalnya dia sebagai bekerja di lending atau kredit, mungkin nanti dia akan jadi kredit, entah itu jadi marketing development program atau credit analyst development program gitu. Sedangkan kalau misalnya dia di bagian treasury, mungkin juga nanti di treasury development program. Jadi lebih spesifik ya. Jadi kalau beda-beda nama, selama belakangnya development program, which is itu sebenarnya adalah manajemen training gitu. Kemudian yang kedua, professional hire. Ini buat teman-teman yang mungkin sudah kerja, kemudian memang punya spesifikasi yang bisa bekerja di perbankan. Ini biasanya bisa sih. Biasanya yang aku tahu itu dari pekerjaan accounting itu bisa, orang finance bisa, orang HR bisa. Jadi sebenarnya nggak menutup cuman, oh kalau orang perbankan ya pasti dari perbankan. Nggak harus seperti itu juga sih. Jadi masih bisa lah kalau misalnya teman-teman sekarang orang di finance, di perusahaan swasta, kemudian pengen kerja di bank, itu bisa, bisa banget. Bahkan kalau minimal ada kerja minimal 2 tahun, itu akan lebih diprioritaskan setahu saya. Oke, yang ketiga, internship. Ini biasanya yang jalur magang. Kalau teman-teman mungkin banyak yang tahu tentang Bakti BCA, nah itu salah satu bentuk internship. Jadi dari situ teman-teman belajar, dapat pengalaman, juga dapat uang saku setahu saya. Oke, next dari sisi rekrutmennya. Oke, tipe-tipe pekerjaan di bank ini saya sebenarnya banyak, tapi saya mungkin lebih spesifik ngomongin yang di sini, yang dunianya yang kurang lebih saya mengerti ya. Saya baginya ke, ini ada funding team. Di sini teman-teman funding itu nggak hanya, kalau kita tahu kan yang kalau kita ke bank itu ketemunya teller atau customer service gitu ya. Sebenarnya di dalam bank sendiri itu ada tim-tim khusus yang menangani terkait funding. Jadi ada yang kita ngomong dia ngurusin deposito tapi untuk nasabah prioritas itu ada. Kemudian ada yang ngurusin yang namanya kasa untuk nasabah-nasabah perusahaan korporasi. Bahkan kasa itu juga ada yang namanya di dalamnya nanti cash management. Jadi cuman bagian kalau kita ngomong bank itu kan nggak semua bank itu punya cabang kecil-kecil dimanapun. Jadi bank-bank yang misalnya bank-bank yang dia spesifik, dia banyak operasionalnya di pusat nih. Misalnya di Jakarta, jangan di Jakarta deh, kalau di Jakarta agak terlalu banyak ya. Misalnya saya ngomong di daerah Jawa Timur, Jawa Timur. Biasanya kan bank-bank itu punya cabang utamanya di Surabaya. Nah, untuk mensiasati itu, teman-teman dari bank ini biasanya punya tim funding yang bisa kolek kasa itu ke daerah-daerah yang di luar Surabaya, contoh Banyuwangi, Malang, itu mereka bisa menyediakan jasa itu. Jadi nggak hanya spesifik cuma di situ. Kan memang untuk korporasi ya biasanya karena dananya kan, karena ada biaya di situ. Harus ada biaya yang dibayarkan gitu, untuk jasa ngambil dananya. Kalau kita ngomongnya cash management. Kemudian ada yang funding team itu juga biasanya untuk menawarkan payroll kepada teman-teman di korporasi. Jadi kalau misalnya perusahaannya sudah kerjasama nih sama Bank A nih gitu misalnya, terus si karyawannya supaya uangnya muternya di situ aja, dari bank sendiri itu menyediakan jasa, oke,
nanti gimana kalau penggajiannya melalui bank kita aja nih, gitu. Kita kerjasama, mungkin biayanya lebih murah, atau kita kasih gini-gini tertentu, gitu. Itu untuk funding team. Jadi ininya yang cari uangnya lah, yang collect uangnya gitu. Kemudian saya beralih ke sisi satunya adalah sisi lending team. Lending team ini mereka yang ngurusin tentang ngeluarin uang, ngasih pinjaman. Kebetulan saya pribadi banyak berkecimpungnya di lending team. Lending team ini dia nggak hanya cuman ngomong oh ya kasih kredit aja, nggak gitu. Tapi kita harus ngelola resiko karena kan ini kan titipan dana masyarakat kan sama bank kan. Jadi bank harus bisa memanage resiko. Gimana caranya untuk resiko sekecil mungkin. Ini prinsip ekonomi kita ya, belajar ekonomi ya. Prinsipnya itu dapat apa namanya resiko sekecil-kecilnya, tapi hasilnya yang maksimal gitu kan. Di lending team ini kita biasanya macam-macam nih. Ada yang kita ngomong marketingnya udah pasti kan. Kita marketingnya dan biasanya dibagi nih. Ada marketingnya itu ada yang segmentasinya, ada yang korporasi, ada yang komersial, ada yang SMI, ada yang retail juga. Retail itu kayak teman-teman kalau misalnya ada KPR, KPM, ini biasanya masuk di retail. Lending team ini yang dipelajari nggak hanya ngasih kredit dalam bentuk cash loan ya teman-teman, ada juga bentuknya non cash loan. Non cash loan ini contohnya adalah letter of credit. Jadi apa ya istilahnya jasa-jasa keuangan yang diberikan gitu. Bentuknya belum tentu langsung cash yang dikeluarkan, tapi cashnya nanti di belakang dikasih gitu. Atau bank garansi. Bank garansi itu juga bisa itu masuk kita di lending team. Di lending team misalnya perusahaan butuh nih saya ada project A nih gitu. Sedang si customer saya itu mintanya saya digaransi sama bank. Nah, itu nanti teman-teman lending akan bisa menawarkan, oke kita kasih bank garansi bentuknya performance bonds ya atau advance payments bond ya kayak gitu. Jadi itu biasanya kerjanya di teman-teman di lending team. Di lending team ini kita macam-macam. Ada yang marketing, ada kredit analisnya biasanya, tapi nggak selalu kredit analis. Ada yang namanya juga kredit reviewer. Kredit reviewer ini yang kita ngomong for eyes-nya, yang ngebaca untuk si resikonya itu. Kadang kan teman-teman marketing karena udah diburu-buru target, bicara aja gitu ya, terus ya pokoknya kasih aja, kasih aja, kasih aja. Padahal ada resiko-resiko yang kita harus kelola sebagai bank. Nah, itu biasanya nanti teman-teman reviewer, teman-teman analis akan bantu di situ. Kemudian ada juga yang biasa operasionalnya ya. Operasional untuk lending khusus itu untuk biasanya untuk pencairan, untuk administrasi lah. Oke. Nah, untuk yang menyeimbangkan funding sama lending ini, kita ngomongnya treasury. Treasury ini yang biasanya kita bilang ngejagain likuiditasnya bank. Teman-teman treasury ini itu apa ya? Aku bisa bilang jantungnya bank sebenarnya. Jadi seandainya funding timnya yang lagi banyak banget nih, ternyata lendingnya kurang jalan. Teman-teman treasury inilah yang biasanya bantu bank sendiri untuk tetap bisa menghasilkan laba tanpa harus misalnya lendingnya lagi nggak bagus nih gitu ya, kayak kemarin kita ngomong 2020 2021 itu kan kita ngomong lending kurang jalan dengan baik nih gitu karena banyak yang perusahaan-perusahaan turun. Nah, teman-teman treasury inilah yang akan bantuin bank untuk mengelola dana yang sudah masuk dari teman-teman funding team gitu. Jadi dia ya bendaharanya gitu. Kalaupun ternyata lendingnya lebih kenceng gitu, fundingnya kurang, teman-teman treasury ini juga yang akan bantuin cari dana. Dananya itu bisa pinjaman antar bank. Bisa jadi uh, mereka akan kelola dari dana yang lain nih, entah dananya misalnya dari oke, treasury biasanya sih rata-rata pinjaman ke bank sih, pinjaman ke bank lain sih setahu saya. Itu. Oke, terus next operasional. Mungkin kalau operasional, sorry, operasional mungkin kalau teman-teman tahu ya teller termasuk di situ ya, teller, customer service. Kemudian biasanya ada yang juga apa ya saya ngomongnya back office ya.
istilahnya apa ya? Yang bagian kalau teman-teman mau clearing, gitu, itu yang biasanya operasional, gitu. Yang ini yang melakukan operasional di cabang-cabang maupun di kantor pusat, gitu. Termasuk ini salah satunya juga yang IT, yang ngurusin misalnya teman-teman punya apa namanya internet banking, mobile banking, itu biasanya saya sebutnya masuk di operasional. Kemudian legal dan compliance, ini ngurusin legal lah ya, legalitas, kemudian ngurusin akad-akad kredit atau apa kita ngomongnya ya kredit agreement atau funding atau kerjasama dengan misalnya Bank A mau kerjasama sama perusahaan B nih gitu, kelola semuanya, terus masuk yang value chain-nya gitu, kita mau kelola semua, itu nanti akan dibantu oleh teman-teman legal dan compliance. Legal dan compliance ini juga akan bantu kita, kan kita ini perbankan ya, perbankan itu kita sangat diawasin sama yang namanya otoritas jasa keuangan gitu. Nah, salah satu yang jadi jembatan kita dengan OJK maupun dengan BI itu adalah teman-teman di compliance. Jadi misalnya ada audit atau ada kita misalnya ada tempat tuh, nah itu biasanya nanti semua jawaban harus melalui teman-teman legal dan compliance untuk direview terlebih dahulu sebelum diarahkan ke sana. Oke, yang terakhir human resource ini ya sama sih sebenarnya mirip-mirip, cuman mungkin kalau human resource-nya di bank itu yang tadi saya bilang dibagi lagi nih, ada yang ngurusin training, manajemen training, ada yang ngurusin juga yang ngurusin professional hire. Mereka agak berbeda sih kalau setahu saya, karena kan agak customer-nya juga beda ya, customer-nya kalau yang manajemen trainee gitu, kayak gitu. Oke, ini tipe-tipe dari pekerjaan. Nah, terus next, boleh. Nah, ini dari pengalaman saya sendiri aja ya, ini manajemen trainee yang saya pernah lalui. Agak beda-beda setiap bank, cuman kurang lebih jenjangnya mirip. Yang pertama pasti adalah administrasi, ini udah pasti tesnya awal, silakan masukkan CV, nilai dan segala macam, dan administrasi lah ya biasanya. Biasanya online kalau sekarang yang saya tahu. Kalau dulu kita biasanya submit ke job fair, tapi sekarang rata-rata online setahu saya. Kemudian tes kedua biasanya psychological test, tes psikologi sama tes pengetahuan umum tentang bank sih. Tapi ini nggak banyak, nggak selalu ada. Memang kurang lebihnya ada tesnya seperti ini. Atau misalnya kalau saya untuk professional hire pun juga ada tesnya, tapi tesnya ini lebih ke tes pengetahuan sih. Gitu. 3 biasanya kita interview user sama HR. Nah, saya ini mesti tahu juga interviewernya siapa. Kemudian ke class training. Class training ini macam-macam, bisa 3 bulan, bisa setahun, bisa 3 tahun. Jadi saya nggak berani ngomong nih. Tapi kalau yang rata-rata itu class training itu yang intens itu biasanya 1 bulan sampai 3 bulan. Setelah itu nanti bisa ada kelas di tengah-tengah on job training. Jadi di OJT itu nanti pada saat kita sudah kerja, sudah masuk ke dunia kerjaan, sudah dapat tugas dan tanggung jawab, tetap ada masanya kita masuk kelas lagi, mungkin cuman ya seminggu atau 1 bulan untuk refresh apa yang kita sudah pelajarin seperti itu. Terakhir ya yang on the job training ya, on the job training ini kita biasanya sudah tadi yang saya bilang sudah dapat tanggung jawab, sudah kerja nih sama senior, belajar dari senior, dikasih tahu ini itu, nah nanti di review biasanya sebelum kita dinyatakan lulus dalam manajemen training. Gitu. Oke, boleh next? Sorry, ini. Oke, sudah kedengeran kah? Sudah terdengar. Oke. Ya. Oke, next. Tadi sebenarnya Pak Wahab tadi sudah memberikan tips and trik yang lumayan ya. Nah, ini aku sedikit gambaran yang dari aku aja ya.
tips and tricks untuk rekrutmen. Yang pertama, make sure dulu untuk semua administrasi proses itu dilakukan dengan baik. Contoh misalnya dimintanya CV 2 lembar, cuma dikasih 1 lembar. Itu kalau bisa dihindari hal-hal seperti itu. Atau misalnya diminta melampirkan ijazah tapi nggak dikasih. Itu juga yang suka jadi apa ya, teman-teman HR pun tuh suka ngeluh bahwa ini mau ngelamar apa enggak sih, niat atau enggak sih, untuk urusan administrasi kayak gini aja nggak pernah dijalankan dengan baik. Itu mungkin dihindari. Terus yang kedua, cari tahu dulu kalian itu pengen posisinya di mana, perusahaannya seperti apa. Itu mesti tahu dulu. Jangan sampai istilahnya sudah kecemplung, sudah daftar gitu, tapi kalian nggak tahu sebenarnya kalian mau kemana. Kalau memang teman-teman punya punya keinginan memang di dunia perbankan, ya monggo cari tahu dulu banknya yang mau dituju yang mana, bank swasta, bank swasta nasional, atau mau bank swasta asing, atau mau bank pemerintah, atau mau BPR sekalipun, ya nggak masalah. Karena kan orang punya masing-masing punya keinginan. Gitu. Posisinya juga mohon dipastikan dulu, kalian lebih suka apa sih? Ngomongin lending, ngomongin atau kalian jago nih di treasury gitu ya, jago minus uang. Nah, itu boleh, silakan. Langsung aja cari yang development programnya ke sana. Kalau belum tahu, cari yang namanya ODP ya, teman-teman. Jadi yang general, nanti akan ditempatkan itu sesuai dengan kemampuan. Jadi nanti teman-teman akan belajar banyak kalau di ODP. Akan lebih nggak spesifik. Kalau yang tadi saya bilang kalian di lending, ya kalian akan spesifik di lending aja. Tapi kalian mungkin akan kurang informasi tentang funding atau tentang treasury. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen benar-benar, aku mau tahu semuanya deh, nah, itu coba dicari yang namanya ODP gitu, yang general. Kemudian yang ketiga, cari tahu tentang interviewnya, yang menginterview kita gitu. Kalau user, itu paling gampang kalau user. Kalau saya pribadi, mau saya jadi professional hire, maupun waktu saya jadi manajemen trainee, saya cari tahu di LinkedIn ya. Biasanya aku cari di LinkedIn. Tapi cuman di tempat-tempat lain bisa lah. Di sosial media juga biasanya ada. Cari tahu dulu siapa kira-kira user kita. Itu biasanya ya banyak main orang, bukan main orang dalam sih, cuman kayak kenal ini gitu, ya udah siapa nama ininya gitu, karena kan kita udah cari tahu dulu tadi posisi yang mau diminati apa, perusahaannya apa. Nah, kita cari tahu kira-kira user kita itu siapa, jadi kita tahu nih pada saat di interview itu nggak hanya sekedar datang duduk ditanya ini itu, enggak, tapi kita bisa membuat si user atau HR-nya itu juga mengapresiasi kita gitu, melihat kita lebih gitu. Jadi kita juga. Nah, terus keempat, during training tunjukin antusiasnya dan mau belajar, karena biasanya teman-teman HR yang kalau saya dengar itu mereka lebih suka mencari orang yang mau belajar dan benar-benar semangat gitu. Nggak cuma yang sekedar cari kerjaan buat apa, cari uang aja, nggak gitu, lebih ke sana. Terus yang terakhir ini komunikasi, friendship, karena kerja di perbankan itu kamu nggak bisa istilah kata saya pribadi ya, saya credit analis gitu. Saya nggak hanya cuma berhubungan sama teman-teman marketing, saya nggak hanya berhubungan dengan reviewer. Kadang-kala saya harus berhubungan dengan legal, kadang saya harus berhubungan dengan customer, kadang saya harus berhubungan dengan operasional gitu. Jadi sebisa mungkin bangun hubungan, bangun pertemanan, kalau bisa, karena namanya bank, tadi yang sudah dibilang Bu Nur ya, bank itu cakupannya besar, betul, tapi sebenarnya kalau mau ngomong orangnya itu kenal satu sama lain. Jadi kenal, kita mau ngomong kita nggak hanya sama satu bank ya, tapi dengan bank lain pun kita harus kenal. Contoh kita mau bikin sindikasi. Sindikasi itu kredit bareng-bareng nih. Jadi satu project misalnya 700 triliun gitu misalnya. Nah, itu bisa 10 bank, 11 bank yang masuk ke dalam situ. Nah, dari bank-bank ini kalau kita nggak punya kerjasama, nanti bisa kayak gontok-gontokan sendiri kan, yang ada ya proyek itu nggak jalan gitu.
Nah, itu salah satu bentuk kita harus jaga komunikasi sama hubungan lah kerjasama dengan teman-teman di sana. Gitu. Oke, next. Oke, ini soft skill yang dimiliki sebenarnya ini mirip-mirip sama yang sudah dijelaskan sama Pak Wahab tadi. Critical thinking, problem solving, ada itu adab, networking, integrity, leadership, teamwork. Ini rata-rata sebenarnya di perbankan itu kurang lebih punya nilai yang mirip ya. Yang pasti harus karena teman-teman di sini berhadapan dengan customer gitu. Customer ini kan nggak harus hanya kita tuh nggak harus ini ya, nggak harus debitur atau kreditur ya. Tapi bisa jadi ini adalah teman satu tim kita atau teman misalnya saya sebagai kredit analis, kita kerjasamanya tadi saya bilang sama credit reviewer gitu atau sama marketing. Kita harus punya yang pertama pasti critical thinking gitu. Ketika kita dikasih tahu bahwa ini dari training ya saya ceritanya. Oh, nasabah saya butuh kredit seperti ini. Kita kan harus tahu dulu nih kenapa dia butuh seperti itu. Kita lihat dulu finansialnya. Kita lihat apakah dari finansial yang boleh kita baca ini secara kritikal, secara kebutuhannya ada nggak sih gitu. Kalau ternyata kebutuhannya nggak ada, bener nggak sih ini nasabah benar-benar butuh modal kerja sebanyak itu? Oh, itu kita harus mikirnya gitu, harus punya pertanyaan-pertanyaan. Nah setelah itu kita harus bisa jadi problem solving. Jadi kadang customer kita itu misalnya gini, misalnya si bapak A nih yang punya toko gitu ya, punya toko di Glodok misalnya gitu. Dia punya uang banyak, dia nggak tahu mau diapain. Nah kita sebagai bank, kita datang ke sana, kita bilang, Bapak, kalau Bapak mau ini bisa berkembang lebih, Bapak bisa enjoy lagi, gimana kalau kita invest ke sini, sini, sini. Nah, itu salah satu bentuk problem solving. Jadi nggak hanya menawarkan, udah Pak, sini dananya saya ambil, gitu. Nggak gitu. Tapi kita kasih edukasi, kasih problem solving, kasih penyelesaian masalah dia, misalnya, oh, tapi saya butuh uangnya itu dalam jangka waktu, misalnya 1 tahun nih, saya nggak mau lama-lama. Udah, berarti Bapak pakai deposito atau Bapak pakai produk-produk bank lainnya gitu. Terus kemudian communication, ya communication tetap penting buat saya pribadi. Komunikasi ini ya gitu, nggak hanya sama customer kita, nggak hanya sama kolega kita. Ini sama semua komunikasi itu adalah hal yang membantu kita untuk menyampaikan apa sih maksud kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau mengencourage seseorang untuk menabung gitu, ya kita kan harus bisa berkomunikasi yang baik ke beliaunya gitu kan. Karena setiap individu ini beda, cara berkomunikasinya pun beda. Jadi kita harus tahu kepada siapa kita bicara dan gimana cara kita mengencourage mereka. Kemudian kerja di bank itu juga perlu beradaptasi karena saya pribadi sendiri itu udah 3 bank dan dengan 3 budaya yang berbeda, jadi harus bisa adaptasi. Bahkan di satu bank saya saat ini pun saya sudah 2 kali ganti owner, jadi udah pasti akan budayanya berbeda, gitu. Kemudian networking. Nah, perbankan itu bisa dibilang harus punya network yang baik karena kita jualannya jasa bukan barang. Jadi orang nyari kita itu dari skill kita, dari kita punya dari problem solving sama critical thinking. Tapi dari sini kita kan harus punya network yang besar ya supaya kita bisa jualan gitu, bisa jualan diri kita atau bisa jualan bank kita. Itu salah satu bentuk network. Terus yang utama juga tadi yang disebut misalnya Pak Wahab, integrity. Kerjaan apapun yang satu integritas. Karena kita pegang uang orang, kita nyalurin uang orang, kalau sampai kita macam-macam nakal sama uang orang ini, ya itu mohon maaf sekali. Sepertinya langsung akan blacklist karena HR-nya di bank itu kurang lebih mereka tuh punya komunikasi networking yang baik. Jadi
bisa tahu nih satu sama lain. Oh, orang ini pernah fraud nih di bank A gitu. Jadi di bank ini kalau bisa nggak usah dimasukin lagi gitu. Mereka punya informasi seperti itu. Leadership dan teamwork. Oke, leadership sama teamwork ini buat saya pribadi, kalau kerja urusannya sama banyak orang, kalau teamworknya nggak jalan, ini satu tujuannya nggak jelas gitu. Jadinya berantakan. Sedangkan kalau teman-teman mau apa ya, mau oke, goalin satu proposal nih gitu misalnya, kalau kayak saya di landing, saya kan harus kerjasama nih sama marketing, saya harus tahu nih sebenarnya siapa nasabah ini, karena kan saya pribadi saya nggak boleh berhadapan sendirian sama nasabah atau nggak boleh cari tahu sendirian, jadi saya harus bersama-sama dengan teman-teman marketing, atau saya juga harus melakukan analisa bareng sama teman-teman reviewer, nggak bisa sendirian, jadi itu harus benar-benar semuanya kerjasama, nggak bisa sendiri. Yang terakhir leadership. Nah, kalau mau teman-teman mau semakin maju, semakin dipercaya lebih, leadershipnya juga harus banyak belajar. Seperti itu, kurang lebih soft skill. Sama ini aku belum masukin, tapi benar kata Pak Wahab tadi, responsibility ya. Jadi respon dan tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan yang dikasih dimanapun itu memang wajib sih, wajib perlu ada gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi bapak cerita kalau ada temennya yang udah ngeluh gitu akhirnya dipindah, itu banyak juga. Memang saya pernah dengar kejadian seperti itu. Dan memang kalau yang namanya dikasih tanggung jawab lebih, jangan ngerasa bahwa jadi budak korporat, tapi kerjakan itu sebagai satu kesempatan untuk bisa teman-teman sendiri itu belajar sesuatu yang baru, bahkan kalau memang berhasil naik level. Oke. Terus next. Nah, ini sedikit jadwalnya. Sukses di dunia perbankan. Sebenarnya saya nggak berani bilang saya sukses, tapi ini salah satu yang sedang saya juga lagi pelajarin. Saya lagi belajar banyak di sini. Yang pasti harus jadi pendengar yang baik, tapi harus proaktif. Ini karena kita melayani orang, itu kan jualan jasa. Jadi kita tahu kebutuhan customer kita apa. Sebenarnya nggak hanya jual jasa ya menurut saya. Jualan barang pun kita harus tahu kebutuhan customer kita apa. Supaya apa? Terus-terusan kita bisa long lasting sama mereka gitu. Memberikan respon dan dari situasi yang tepat, kondisi yang tepat itu juga penting biasa. Yang penting mau mendengarkan sama mau proaktif untuk memberikan solusi. Nah, itu balik ke nomor poin kedua, analytical thinking dan problem solver. Jadi kalau teman-teman mau jadi pendengar yang baik, kemudian melakukan analisa dan menjadi problem solver, saya yakin sih kerjaan apapun bisa jalan yang baik ya. Kemudian adaptasi, multitasking. Adaptasi yang tadi saya bilang, kalau adaptasi itu mau kerjaan apapun, nanti siapapun bosnya, siapapun teman kerjanya, dan kerjanya dimanapun, saya rasa itu perlu untuk apa ya, jadi bagian dari salah satu soft skill kita beradaptasi, dan bahkan kalau mungkin di era digital yang sekarang itu yang perkembangan industrinya mungkin udah luar biasa, itu kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi, ya kayaknya kita akan tertinggal jauh. Dan multitasking, ini kalau multitasking, jujur saya agak sekarang lagi banyak belajar, karena saya sendiri melakukan satu tanggung jawab lebih banyak dalam satu waktu itu kadang masih kayak, waduh ini bisa nggak gitu. Tapi itu salah satu yang dituntut saat ini. Jadi teman-teman kalau mau kerja dapat apa ya, ibarat kata lo memberikan lebih, ya lo akan mendapatkan lebih gitu. Belajar lah, sama-sama belajar. Communication sama networking yang tadi, kadang kita juga harus menyampaikan ide-ide. Kadang kita pikir nih udah yang kayak harusnya begini, tapi kalau itu nggak pernah disampaikan kan kita juga nggak bisa kelihatan gitu sama sama perusahaan, sama atasan gitu. Kemampuan kita nggak bisa ditunjukkan lah gitu.
kerjasama penting karena buat saya yang tadi saya jelasin, mau naikin karir, mau pindah ke bank manapun, kalau nggak punya networking dan attitude yang baik, ya sulit. Peluang karir juga kan kalau dari networking, kayak misalnya, nih tempat aku ada butuh head nih, gitu, lu mau nggak? Gitu. Itu biasanya kan kalau misalnya kita punya networking yang baik, ya kita bisa dapat tawaran itu lebih dulu lah. Terakhir, teamwork, kerjasama, mau dimanapun, kerja apapun, harus punya teamwork yang baik. Karena kalau kita bukan manusia yang individualis, tapi kita manusia sosialis yang harus bekerja sama dengan orang lain. Bukan nyantek-nyantekan ya, tapi benar-benar kerjasama dalam satu tim untuk mewujudkan tujuannya ini, proyek ini selesai atau enggak. Gitu. Oke. Terus next. Oh sorry, ini kayaknya aku kasih yang ini. Oke, aku tambahin sesuatu, kemarin ada ditambahin sama Ibu Nur. Apa sih sertifikasi apa, katanya kemarin ditanya, sertifikasi apa yang dibutuhin kalau diperbankan. Kalau untuk awal manajemen trainee, kita nggak diminta untuk punya satu sertifikasi khusus sebenarnya untuk manajemen trainee. Tapi kalau misalnya untuk yang pro hire, biasanya kita diminta yang pertama itu adalah kalau untuk yang landing kita punya manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu kalau dulu kita sama bagian sertifikasi manajemen risiko itu ada LSPP, ada BSMR. Nah, itu ada levelnya, dulu ada 5 level. Jadi tergantung posisi kita. Kalau misalnya semakin tinggi, semakin direktur, itu harus sampai level 5 nih. Nah, kalau misalnya nanti kalau saya pribadi, sekarang saya masih di level 2. Belum sampai ini. Jadi kayak setiap level ini itu nunjukin bahwa kalian itu posisinya ada di level berapa, kalian harus tahu pengetahuan minimal di level ini. Misalnya kalau saya minimal level 2 nih gitu. Berarti saya harus minimal tahu beberapa resiko tentang perbankan mengenai resiko operasional, resiko pasar, resiko hukum, seperti itu. Nah, kalau yang sudah di level 5, biasanya sudah oral test ya, itu udah yang dibahas, sudah nggak hanya resiko yang teoretikal yang ada di level 1 atau level 2, ini udah yang kayak obrolannya kalau seandainya Anda dikasih nasabah yang berhubungan dengan dunia politik gitu misalnya. Nah, itu kalian seperti apa? Mesti ngapain? Itu biasanya direktur sih. Kemudian selain itu ada tentang apa namanya sertifikasi mengenai perbankan umum. Nah, ini kalau saya pribadi saya dapatnya pada saat saya waktu sudah mengikuti manajemen training. Nah, itu nanti kita diajarin tentang produk-produk bank, tentang bank itu ngapain, bank itu fungsinya apa, terus kemudian job desk kita, kayak gitu. Terus kurang lebih itu sih. Nah, nanti kalau di perbankan sendiri, sertifikasinya akan macam-macam tergantung dari kalian sendiri itu bekerjanya di mana. Kalau saya di lending, saya punya sertifikasi untuk ngurusin trade. Saya punya sertifikasi untuk ngurusin yang kredit ya, kredit course kita punya. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya mungkin di yang di mana, di funding mungkin akan berbeda sertifikasi, termasuk salah satunya sertifikasi mereka jualan bank insurance. Nah, itu teman-teman di funding punya, saya nggak punya. Tapi itu akan berjalan sesuai standarnya. Tapi kalau untuk yang kayak teman-teman punya CFA, punya CPA, gitu, itu nilai plus buat teman-teman untuk masuk. Dan itu kayak lebih dihargai. Itu aja kali ya Kak ya, sedikit tentang pemaparan saya tentang tips and trik yang dibawa perbankan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Ini sangat menambah pengetahuan dan juga wawasan kita ya, bagaimana sih industri perbankan ini. Dan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana sih step-stepnya untuk bisa menjadi seorang banker ya. Nah, selanjutnya
Untuk rekan-rekan yang ingin berdiskusi atau bertanya, kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan untuk yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand dan bisa bertanya secara langsung. Oke, kita mulai dari yang ingin bertanya secara langsung dulu ya. Silakan. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Oke, ada Mas William. Silakan Mas William. Selamat siang, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya. Ya, izin bertanya ke Bu Yuniarti ya, Bu. Jadi, sebenarnya kan banking ini memang potensinya luas, tapi kalau dari pengalaman saya dan informasi yang saya tahu ya, ada kendala-kendalanya juga. Misalkan, setiap tahun itu seperti Officer Development Program atau Wealth Management Program atau MT-nya lah, Manajemen Training itu kan selalu ada ya, Bu. Nah, apakah turnover-nya di bank itu memang cepat untuk turnover karyawannya? Terus kan juga kalau sekarang mungkin lagi ngetren ada cryptocurrency seperti itu yang katanya bakal menggeser ini ya, centralized finance-nya si bank gitu. Itu sih. Jadi mungkin kalau pandangannya Bu Yuniarti seperti apa ke depannya? Terima kasih. Oke. Aduh, pertanyaannya harusnya ini sama yang berpengalaman ya. Yang pertama, kalau ditanya apakah perputarannya cepat, ini tergantung perusahaan. Jadi tergantung budaya. Kalau mau ngomong tergantung perputarannya cepat, kan yang namanya bank itu kita ada usia maksimum untuk apa namanya pensiun tuh 55. Jadi kalau ini nggak ada regenerasi dari teman-teman di bawah, ya mau nggak mau itu kan nanti akan stuck ya, hilang orang-orang. Padahal ini ilmunya itu perbankan nggak cuman dibentuk dalam 1 tahun belajar atau 2 tahun belajar, tapi bertahun-tahun gitu. Saya sendiri pun sudah 13 tahun di dunia kredit, saya masih banyak menemukan hal-hal yang wah, oh ya bisa seperti ini ya ternyata gitu. Jadi kalau dibilang perputarannya cepat, apakah di sana tuh jadi kayak kondisinya nggak enak atau gimana sih? Tergantung budaya perusahaannya. Kalau perusahaan saya kebetulan waktu itu di Benin itu perputarannya dibilang cepat nggak juga sih, karena rata-rata teman-teman itu bisa jadi misalnya awalnya jadi mau jadi marketing terus tiba-tiba mau jadi reviewer itu juga bisa gitu. Dan jenjang karirnya kan ada ya jelas gitu, dan itu harus diisi terus, jadi nggak bisa tuh nanti tiba-tiba di usia 55 orangnya diperpanjang. Nah, itu kita kalau kalau yang setahu saya itu di atas itu bank itu harus membayar denda kepada Bank Indonesia gitu. Jadi ada batas usianya yang harus digantikan nih sama teman-teman di bawah. Kemudian kalau yang kedua tadi pertanyaan cryptocurrency, gini, saya nggak tahu, saya bukan Tuhan, saya nggak tahu ke depan. Tapi kalau istilah kata nih, bank itu adalah industri terakhir yang akan runtuh ketika seluruh industri itu sudah runtuh. Gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi udah paling ujung nih. Kalau seandainya industri yang lain sudah berantakan, nah itu bank ini sebenarnya masih bisa berdiri gitu. Sampai pada saat kalau misalnya kita lihat sekarang yang kayak di Amerika gitu ya, nah kan kelihatannya bank-banknya udah berjatuhan. Padahal kalau mau ngomong industrinya, industri propertinya, industri makanannya, mereka itu sudah rontok duluan nih sebelum perbankan ini jatuh. Seperti itu. Dan kan kita memang belajarnya adalah mengelola risiko. Jadi memang kita yang istilah kata yang sudah ngitung-ngitung dulu nih resikonya gimana. Kalau digantikan, saya rasa belum secepat itu sih. Itu aja. Thank you. Oke, baik. Bagaimana Mas William? Sudah terjawab? Iya, sudah terjawab, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya secara langsung? Oke, di sini ada Mbak Melisa. Silakan Mbak Melisa. Oh iya, baik Bu. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melisa Indriani. Saya dari kelas SI 102. Di sini saya ingin bertanya Bu mengenai tips and trick yang Ibu bilang tadi tentang communication and networking ya Bu ya. Saya mau bertanya nih, gimana sih perbankan itu mengatasi tantangan keamanan yang terkait dengan komunikasi dan pertukaran data melalui jaringan gitu? Sorry, gimana? Gimana perbankan itu mengatasi tantangan dan keamanan yang terkait dengan komunikasi kayak gitu atau pertukaran data melalui jaringan.
Baik, mungkin terkait dengan pertukaran data ya. Iya. Ya, baik. Oke, silakan Tentang Ibu tentang Yuniarti. data ya, Iya, tentang data ya. pertukaran data, keamanan data cyber. Ya, iya Bu. Karena kan aku kan jurusan SI, Maksudnya, kan Bu. Mungkin oke aku kah? pengen lebih tahu lebih dalam lagi kayak gitu tentang Oke, cara-cara ini tips. maksud, oke, ini kayaknya internet saya agak bermasalah. Ini tadi tentang data ya maksudnya ya. Iya Iya, Bu. betul. Tentang Bagaimana pertukaran data, keamanan dalam pertukaran data ya. Data pertukaran misalnya data? data customer Iya. ataupun data Oh, eh, oke, Iya. data-data oke. karyawan. Ya. Oke, gini. Kalau yang setahu saya, mungkin saya bukan di bagian IT, cuma setahu saya setiap bank itu punya sistem yang mereka create masing-masing itu untuk ngejagain data itu nggak boleh keluar. Termasuk kita yang dari pihak eh, apa ya istilahnya karyawan, staff, kita tuh harus banget nggak boleh yang namanya ngeluarin data informasi apapun selain diminta sama kejaksaan, sama kepolisian. Itu pun harus dengan surat perintah. Dan setahu saya itu surat perintahnya harus dengan ACC dari Kementerian Keuangan. Jadi misalnya kalau mau ngomong pajak nih gitu ya, kalau yang kemarin ada sedikit khawatir gitu dengan wah uang saya di bank nanti bisa dilihat nih sama orang pajak gitu ya. Itu nggak 100% seperti itu. Jadi nggak benar-benar bang tiba-tiba oh ya ini ya uang orang ini sekian tuh nggak boleh gitu, nggak boleh. Jadi benar-benar harus jelas oh orang ini ada kasus, kemudian dari kementerian juga sudah mengeluarkan ACC untuk orang ini hartanya tolong dikeluarkan dong bang gitu, nah itu baru boleh gitu. Nah setahu saya setiap bank termasuk bank-bank besar atau bank-bank kecil pun itu dia punya sistem untuk internet banking, untuk mobile banking. Setahu saya sudah ada pengaman apa sih eh, yang firewall-nya itu udah baik banget ya. Jadi kalaupun data itu sampai bocor, biasanya oknum sih Mbak. Jadi kalau untuk perbankan sendiri sudah pasti sistemnya jelas. Kalau di bank saya kebetulan saat ini kita punya sistem itu, saya pribadi, saya orang lending, saya nggak bisa buka data orang funding. Saya orang lending, saya cuma bisa pegang data nasabah saya. Jadi yang jadi tanggung jawab saya customer ini ya saya cuma bisa buka dia gitu. Saya nggak bisa itu buka punya nasabah A, B, C yang lain yang bukan di bagian saya gitu. Itu untuk ngejaga data bank itu nggak keluar seperti itu. Ya Bu. Berarti keamanan itu sangat ketat Bu ya. Jadi kita itu masing-masing bank itu mempunyai keamanan yang berbeda tentang data-data customer ya Bu ya. Betul betul. Termasuk kayak sekarang kita kan sudah eh, beberapa bank ini kan sudah sekarang kita udah agile ya, udah jarang banget kita kerja itu di kantor itu. Kita punya internet pun kita nggak bisa sembarang masuk ke internet jaringan kayak misalnya kita mau duduk nongkrong di kafe gitu, kita mau pakai wifi-nya itu udah nggak bisa. Jadi kita sudah harus private internet, kemudian VPN-nya juga dibikin sendiri gitu. Jadi memang supaya data ini nggak sampai kita dihack, karena kalau begitu kita dihack kan kayak kemarin kita sempat ada kasus ya yang misalnya waktu itu ada bank besar yang kena kasus gitu, ah itu tuh mati semua tuh. Itu sistem kalian nggak bisa ikut pakai mobile, kalian nggak bisa internet banking. Nah itu benar-benar semuanya langsung ditutup gitu. Begitu ada kebocoran data seperti itu. Oke Bu, terima kasih Bu, sangat sangat menjawab sekali dan bisa dapat pengetahuan baru dari Ibu Yuniarti. Terima kasih ya Bu. Terima Baik, kasih. terima kasih Mbak Melisa. Oke, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi yang ingin bertanya secara langsung sebelum kita masuk ke kolom chat. Oke, kalau belum ada, kita bacakan dulu yang ada di kolom chat ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Ibu Yuniarti. Yang pertama di sini ada dari Mas Andri Wantoro dari Prodi Manajemen. Dia bertanya bagaimana supaya kita bisa tahu nih potensi bahwa itu merupakan soft skill. Oke, mungkin maksudnya bagaimana tadi kan sudah dijelaskan ya soft skill apa aja yang perlu kita miliki ya. Mungkin supaya bagaimana kita bisa tahu nih bahwa kita sudah memiliki soft skill tersebut. Wah, ini masih anak besar ya sebenarnya yang ngomong. Kalau boleh jawaban ini ya klasik ya, potensi sebenarnya ngobrol sama orang sih.
Mungkin yang akan bisa ngelihat kita punya soft skill itu orang-orang di sekeliling kita. Kalau saya pribadi yang saya sering lakukan itu kita ada namanya one on one kalau di kantor saya sekarang. Jadi saya akan ngobrol sama bos saya akan tanya sama dia, kira-kira menurut pandangan dia, saya kurang di soft skill apa gitu. Karena kalau kadang kan kalau misalnya kita pribadi ngerasa, oh saya bisa kok, sudah bisa komunikasi gitu. Ternyata menurut sudut pandang orang lain, mohon maaf, cara berkomunikasi Anda masih kurang nih gitu. Nah itu kalau saya pribadi kayaknya mungkin banyak diskusi sama orang lain sih. Sama orang yang mungkin yang lebih sering interaksi sama kita. Gitu. Oke, baik. Jadi kita mesti banyak-banyak berbicara dengan teman-teman rekan-rekan setim ya, ataupun yang dari luar supaya kita tahu nih kita udah bisa berkomunikasi dengan baik atau belum. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Puji Triutomo dari Prodi Sistem Informasi. Izin bertanya, apakah selain Prodi Akuntansi magang di bank dan ada cara magang di bank permata bagaimana seperti di awal disampaikan tadi? Oh, maksudnya mungkin apakah tidak hanya dari akuntansi saja atau misalnya dari SI bisa untuk magang di bank? Kalau ini jawabnya absolutely enggak. Karena saya punya teman yang magang di perbankan itu orang IT, ya, orang sistem informasi ada, orang teknik kimia itu ada, orang kemarin itu terakhir itu apa kesehatan masyarakat itu juga ada gitu. Kalau ditanya mereka magangnya, ya akhirnya harus belajar tentang nggak hanya jurusannya gitu. Mereka belajar tentang organisasi, mereka belajar tentang, saya juga kurang tahu ya, karena yang saya tahu mereka belajarnya macam-macam. Jadi salah satunya di tempat saya dia belajar tentang bagaimana untuk memanage memanage resiko. Nah itu mereka belajar di situ. Jadi yang magang nggak hanya setahu saya sih tidak hanya akuntansi sih. Oke, berarti ini membuka peluang ya, Bu Ya, Yuniarti, untuk semua jurusan bisa untuk masuk ke bisa. dunia perbankan. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand ataupun bisa menggunakan fitur chat. Oke, kalau tidak ada, saya izin sebelum mengakhiri. Terima kasih banyak atas pemaparan dan jawaban-jawabannya, Ibu Yuniarti. Mungkin untuk sesi tanya jawab, oke tadi Oh, oke. terkait Oh dengan iya, magang di magang. Permata, apakah ada eh, Bisa buka website ya Bang Permata tentunya kalau mau di Permata. Tapi Bang lain semuanya mereka rata-rata bisa di googling di apa namanya di website bank masing-masing itu mereka ada tawarkan untuk program karena nggak semua program itu maksudnya mereka nggak setiap saat lalu buka tuh untuk magang. Jadi mereka akan ada periode-periode tertentu yang oke lu boleh ikut magang di sini. Magangnya pun beda-beda. Kemarin ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang setahun. Jadi kayaknya tuh programnya sendiri-sendiri tergantung banknya pada saat itu lagi keluarin program internship untuk apa gitu. Oke, Bisa baik. dibuka Jadi di mesti website dilihat-lihat masing-masing. Iya, website masing-masing ya untuk betul. cari tahu update. Oke, di sini ada satu pertanyaan lagi nih dari Mas Andreas Felix. Dia bertanya, misal suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena kadang terjadi yang namanya penurunan permintaan ditambah biaya produksi yang meningkat. Nah, ini selaku corporate credit analyst, bagaimana cara bank untuk menangani restrukturisasi kredit jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan? Dalam sekali nih, Cukup Masnya dalam ya kayaknya tahu nih pertanyaannya. kayaknya. Iya. Yang pertama, perusahaan mengalami kesulitan keuangan, kita harus tahu historical dulu. Apakah perusahaan ini secara historicalnya pernah mengalami ini atau belum? Biasanya kita lihat itu dulu, secara historical dulu. Kedua, secara prospek bisnisnya gimana? Apakah prospek bisnisnya ini akan mati ke depannya atau prospek bisnisnya masih ada nih? Nah, itu kan kita ngomong kalau nggak ada prospek bisnisnya, ngapain lagi direstrukturisasi gitu. Kita langsung mencadangkan saja gitu. Tapi kalau masih ada prospeknya, kita lihat lagi. Apakah ini jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang nih kondisi kesulitan keuangannya. Kalau dia memang ternyata jangka panjang, ya kita bisa tarik itu lebih panjang kreditnya. Kita bisa lakukan
lakukan deferred bunga gitu, kita bukan pemotongan ya. Kalau udah haircut itu agak sulit soalnya kita ngomong kalau tahun 98 itu kan banyak bank yang melakukan haircut ya. Kalau udah haircut itu biasanya nama nasabah jelek. Jadi kita juga tetap harus memperhitungkan nasabah ini nggak hanya setelah ada restrukturisasi udah selesai gitu, kredit kita selesai dibayar, nggak gitu. Tapi bank ini, perusahaan ini nanti ke depannya dia kan juga butuh berkembang. Kalau kita sudah cut duluan di awal, kita kasih restruktur yang nggak baik dari misalnya di haircut tadi, nanti ujungnya nasabahnya rekornya nggak bagus gitu, nggak baik lah di mata bank yang lain. Jadi nggak bisa dikasih kredit lagi gitu. Nah, kalau ditanya mengalami kesulitan keuangan, mesti lihat lagi nih, karena spesifik tiap perusahaan itu beda-beda. Kalau misalnya yang tadi saya bilang jangka pendek, oh ternyata dia itu cuma butuh buat nanggulangin yang kemarin COVID gitu. Itu kan jangka pendek ya sebenarnya kalau bilang pada saat 2021. Itu kita bisa macam-macam. Ada yang bisa, ini mau kasar nih, kita mau tambahin lagi loh. Itu kita bisa gitu. Kita bisa ngasih uang lagi sama dia, itu bisa. Restrukturasi kedua bisa jadi dia cuma bayar bunganya aja, itu juga bisa. Jadi saya nggak bisa ngomong spesifik kesulitan keuangannya terus harus berrestruktur, enggak, ya tergantung bisnisnya, tergantung kondisinya. Jadi sangat spesifik, sangat tailor made kalau kita ngomong. Oke, baik. Kemudian ini ada satu pertanyaan terakhir dari Pak. Oke, sudah terjawab ya Mas Andreas tadi. Ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Eko. Izin bertanya, resiko keliru hitung di bank bagaimana? Kemudian, misal antara analis kredit dengan penilai harga pasar wajar. Mungkin bisa di... Aku agak jujur ini bingung sih pertanyaan. Mungkin resiko mungkin boleh keliru bisa hitung langsung di raise hand. bank, boleh Pak Eko. tahu resiko hitung gimana ini maksudnya? Oke, terima kasih. Selamat siang. Izin bertanya, Bu. Iya. Yang masuk resiko itu kan kalau orang kerja di bank itu kan identik dengan kalau keliru ganti itu loh, Bu. Kalau clearing keliru, misalnya saya nabung terus kemudian keliru itu kalau kerja di bank itu ganti loh. Nabung 10 juta nih kok ditulis misalnya salah tulis, salah hitung lah misalnya gitu. Itu kan kelirunya di bagian apa namanya? Kalau di depan itu namanya apa ya? Kok jadi lupa saya. Teller, teller gitu ya. Nah, kalau analisa kredit, misalnya saya contoh simpel meminjam 10 juta. Nilai harga kalau 10 juta terlalu ini ya. 1 miliar. 1 miliar nilai harga pasar. Sorry Pak Eko, suaranya terputus-putus. Nilai independen misalnya lebih kecil atau lebih besar, tapi pada dasarnya penilai dari bank itu appraisalnya lebih saya jadi bingung, lebih tinggi atau lebih rendah ya itu. Intinya ada perbedaan. Kalau resiko analis itu ada tidak, Bu? Sama seperti yang di teller, maksud saya. Ini 2 pertanyaan ya Pak Eko ya. Yang pertama tadi resiko keliru hitung itu di teller gitu ya. Yang setahu saya memang kita itu zero tolerance gitu. Jadi kalau sampai ada kekeliruan itu menjadi tanggung jawab individu. Tapi bank, maksudnya perusahaan juga tidak menutup mata ya. Maksudnya nggak langsung pokoknya kalian harus ganti, nggak gitu. Cuman maksudnya resiko kita benar-benar menerapkan zero tolerance bahwa itu tidak boleh sampai salah hitung. Jadi kalau sampai ada kejadian itu salah hitung menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Kalau yang kedua tadi analisa kredit dengan penilaian harga pasar wajar ini termasuk aset ya Pak, yang maksudnya ya? Ya, betul. Betul. Nah, kalau saya pribadi, saya sebagai analis kredit, saya tidak menghitung nilai wajar. Jadi saya itu mempercayakan sama yang sudah punya keahlian, which is itu penilai appraisal independen. Jadi nanti itu ada bagian yang menilai, ada orang luar juga yang menilai. Itu bisa dari internal, bisa dari eksternal, tapi majority semua dari eksternal. Itu yang memberikan penilaian bahwa misalnya aset itu nilainya berapa.
Dari situ kami sebagai analis kredit atau credit reviewer, kami hanya akan memastikan bahwa si prosedur penilaian itu sudah benar atau tidak gitu. Jadi seandainya ditanya apakah itu nilainya wajar atau tidak, itu kita kembalikan lagi kepada si penilai independen yang sudah punya sertifikasi, sudah punya keahlian gitu. Bukan kami kalau untuk aset ya gitu. Kami hanya bisa memperkirakan bahwa yang diberikan nilainya itu sudah sesuai nih gitu. Kira-kira masih masuk akal gitu. Jadi nggak bilang benar atau salah. Seperti itu, Pak. Bukan kami yang menilai kalau untuk harga aset. Tapi kalau ditanya apakah harga aset itu mengaruhi analisa kredit, enggak 100% sih Pak. Karena itu kan hanya jaminan itu kita ngomongnya adalah pembayaran kedua ya, bukan pembayaran pertama. Pembayaran pertama tetap si nasabah ini punya kemampuan atau tidak. Baik, bagaimana Pak Eko? Sudah terjawab Ya. untuk Jadi pertanyaannya? kesimpulannya ya sedikit ini ya. Jadi kesimpulannya kalau salah tulis, salah hitung di bank terkait dengan yang bisa terukur saat itu jelas ada sanksi gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang diukur kayak aset, kayak apa ya, baik itu tangible atau tidak tangible, yang berwujud atau tidak berwujud pun masih perlu penilaian dari appraisal independen dan atau mungkin kalau di bank itu kan ada penilaiannya sendiri ya. Jadi kalau yang seperti itu memang masih bisa didebatable-kan ya kan, betul kan Bu maksudnya? Betul, betul. Iya kan, Karena berarti kan tidak ada mutlak. Misalnya ini analisis kreditnya ini keliru nih ngitungnya, ada resiko nih kayak gini seperti ini, kan beda hal dengan yang detail tadi ya, beda ya. Beda Pak. Saya kira itu. Terima kasih Bu Mur Terima kasih. dan Bu ini. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuniarti atas pemaparan dan jawabannya. Mungkin kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya sebelum kita akhiri, saya izin untuk memberikan sedikit kesimpulan dari pemaparan yang sudah disampaikan. Jadi bagaimana untuk kita bisa menjadi seorang banker ya atau bekerja di perbankan ternyata tidak hanya perlu pengetahuan di bidang ekonomi atau akuntansi saja ya, tapi terbuka untuk semua jurusan dan juga diperlukan beberapa soft skill yang perlu kita kembangkan dan perlu kita miliki. Contohnya tadi ada critical thinking, kemudian problem solving, communication, networking, dan juga leadership. Dan tadi juga sudah dibagikan ya bagaimana tips dan triknya supaya kita bisa sukses di industri perbankan. Seperti kita harus bisa menjadi pendengar yang baik juga ya untuk customer kita dan juga kita bisa proaktif kepada customer. Lalu kita juga harus mengasah analisis thinking kita dan bagaimana kita memberikan pemecahan masalah. Kemudian juga kita harus mampu nih untuk beradaptasi karena tadi kan dunia perbankan itu sangat dinamis ya. Jadi kita harus mampu untuk beradaptasi dan juga harus beradaptasi kepada lingkungan kerja yang sangat dinamis. Serta juga kita mesti menunjukkan kemampuan dan kerjasama di dalam tim. Baik, tadi itu adalah webinar kita. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Yuniarti atas pemaparannya. Ini sangat luar biasa dan juga terima kasih atas tips dan triknya tadi. Semoga ini juga sangat berguna bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Supaya siapa tahu nanti ke depannya ada yang bisa menjadi banker yang sukses juga. Baik, saya cukupkan. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Bunga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuniarti Dwi Jayanti Cahyadi selaku narasumber kita dan juga Ibu Murdaningsih sebagai moderator. Tentunya apa yang dipaparkan beliau ini sangat menarik ya dan dapat menambah insight bagi teman-teman yang ingin berkarir di dunia perbankan. Tidak hanya mahasiswa dari jurusan ekonomi saja, tapi rekan-rekan dari jurusan sistem informasi, manajemen, kemudian komunikasi juga dapat berkarir di dunia perbankan. Dan selanjutnya mungkin kita dapat mengaplikasikan tips dan trik yang sudah beliau sampaikan. Oke, mengingatkan ya bagi peserta webinar, jangan lupa untuk mengisi link presensi untuk kebutuhan sertifikat nantinya, di mana link sudah di-share di kolom chat.
Ya, sebelum kita akhiri, kita akan lakukan terlebih dahulu sesi dokumentasi foto bersama. Jadi bagi seluruh peserta webinar diharapkan untuk dapat mengaktifkan kameranya dan mempersiapkan gaya terbaiknya ya. Oke, kita langsung saja untuk sesi foto bersama. Ini ada 4 slide. Ya, silakan persiapkan untuk on cam. Baik, saya mulai untuk slide yang pertama. Ya, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide keempat, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Ya, Terima demi kasih. Baik, Bapak. Terima kasih dan kami menyampaikan demikianlah seluruh rangkaian kegiatan webinar program studi akuntansi Universitas Siber Asia dengan tema tips dan trik bekerja di perbankan. Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi baik dari pembicara, moderator, serta seluruh peserta webinar hari ini. Akhir kata saya selaku pembawa acara undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Wahab. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama. Kak Meta, terima kasih. Terima kasih, Ibu, Pak Wahab. Terima kasih semuanya. Bu Bunga, terima kasih ya Cianti. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Nur. Terima kasih Meta. semuanya. Oke, teman-teman, Mbak Olive dan yang lain. Ibu Juniati, Saya terima undur diri kasih. dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Terima kasih, Yanti. Bu Yuniati. Bu Nur cantik banget sih, Bu. Ini ada suara si Vesa. Ini suara Pintar udah banget nggak. sih, Bu. Diakhiri dengan lagu dari Ibu Yuwanisa. Oh, salah. Ya, nyanyi dong. Persembahkan satu lagu. Ini masih di-record loh, Mbak. Gak apa-apa, Bu. Lanjut. Lanjut, Pak. Si Melisa, Mel. Lanjut, Berminat kan? kerja di Bank Mel. Boleh, mau. Iya, Mel, iya dong. Tadi kan udah dikasih tahu Mel. Iya. Itu tadi ada aku tanya soal ini pengalian data. Lumayan nambah pengetahuan, Bu. Alhamdulillah. Yang Baik. tadinya nggak tahu jadi, oh gitu ya caranya gitu. Ini anaknya Mbak Vesa ini, Melisa. Ya, SI ya. SI ya. Iya, SI. Iya, SI, Bu. Ambil aja jatahnya akuntansi di bank, nggak apa-apa. Ada ibunya. Ternyata Iya, nggak ini. lihat saya. Siap. Atur nuhun Bapak Ibu semuanya. Makasih ya Kak Meta. Terima kasih banyak atas bantuannya. Iya, assalamualaikum semua. Baru masuk udah Silakan. selesai. Ya, Pak Josmar. Pak. Jam 10, Pak. Iya, tadi ada pada dulu, Mbak. Oke, bagus narasumbernya ya, ada Yanti. Udah hitam, kagak ada mukanya. Mana mukanya? Siapa baru selesai ibadah, Kak Nur. Oh, iya. Baru nyampe nih. Oh, Rumah. rambut udah potong. Gitu, ya udah ada aja. Ya wes lah, next time lah kalau ada seminar webinar lagi ya. Oke, sip. Mungkin ada materi yang lagi hangat sih kalau boleh saran apa ya? PPH 21 yang terbaru kali ya. Tarif efektif rata-rata. Oh iya udah. Itu aja, nanti ada temen nggak webinar itu? Ada. Si Pak itu. Semester 2, Bu, jangan lupa. Oh iya. Mau UAS soalnya. Oh iya, after UAS saja kali ya. Ya, after UAS itu boleh. Karena udah efektif sih di penggajian bulan Januari ini. Oh iya. Betul. Oke, thank you, Jos. Oke, ya Ibu Nur. Telat, tapi nggak apa-apa lah ya. Masih ada waktu 5 menit.
Iya, mari Makasih ya Mbak Murda, Mbak Bunga, Iya, sama terima mana kasih Mbak Bu Yuanisa Nur. udah. Mbak Yuanisa mau kondangan, Bu. Wah, Ya, Bu. Ya, Bu Nur. ya udah, bye-bye. Terima Bye kasih Bu semua. Nur, Pak Josma, Oke, Mbak Fesa, yuk. terima kasih. Thank you, makasih semua. Bu Murda, terima kasih. Terima Kita tutup kasih. ya, Bu. Sip. Ya, Ibu. Terima kasih Bu. See you.